bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa bisa lewat interaksi antara guru dengan murid. Ya, kurikulum pengalaman belajar itu juga bisa diimplementasikan di aturan sekolah, budaya sekolah, disiplin, kemudian tertib, taat, yaitu budaya sekolah. Bisa di pembiasaan dan bisa juga dievaluasinya. Jadi luas kurikulum itu. Kurikulum itu nggak hanya apa yang diajarkan, tapi juga berkaitan dengan seperti apa output yang diharapkan. Seperti apa output yang diharapkan. Nah, perubahan paradigma dari paradigma kurikulum yang sempit ke paradigma kurikulum yang luas ini memperbaiki proses pembelajaran. Yang pertama, guru nggak hanya jadi satu-satunya sumber informasi. Guru itu juga sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing. Nah, yang pertama. Yang kedua, guru nggak jadi pusat informasi, tapi siswa itu sebagai pelaku dalam proses pembelajaran, sebagai subjek yang aktif dalam berpikir, aktif bertanya, aktif berdiskusi, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, aktif dalam ikut serta memecahkan masalah. Itu. Yang ketiga, evaluasi itu nggak hanya menilai, mengukur tentang hafalan, tapi juga bagaimana sikap yang dibentuk, keterampilan apa yang dimiliki, bagaimana proses belajarnya, dan bagaimana dia mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Sehingga kurikulum dalam arti yang luas itu mendukung pembelajaran yang aktif di kelas, pembelajaran yang kontekstual berdasarkan konteks, realita, kenyataan, dinamika di lapangan. Kurikulum yang dalam arti luas itu juga mendukung proses belajar yang kolaboratif, artinya dia nggak belajar sendiri, tapi berperan dalam kelompok, bermakna, ya, nggak cuman teori aja, tapi apa arti yang didapatkan dalam proses belajar itu, dan terakhir sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Itu makna kurikulum dalam arti yang luas. Berikutnya, tentang masalah di kelas. Ada murid, dia itu rajin masuk kelas, rajin mencatat materi, tapi hasil belajarnya dia kelihatannya tetap rendah. Ya, hasilnya tetap rendah. Sering bingung kalau diberi perintah. Kalau diberi perintah, disuruh gurunya, dia tuh bingung. Kemudian kalau diberi tugas, dia selalu lambat mengerjakan. Kalau ada dengerin atau proses pembelajaran, dia itu sulit fokus, mudah terdistraksi ketika proses pembelajaran. Nah, kita harus menganalisis masalah belajar apa yang mungkin terjadi, yang nampak dari siswa ini. Apa faktor yang menyebabkan, bagaimana langkah yang tepat, langkah awal yang tepat yang harus dilakukan guru. Nah, kita tahu ya tadi dia rajin, suka mencatat, tapi kok rendah nilainya. Di sini ada masalah belajar. Nah, masalah belajar itu dia terjadi, masalah belajar
mempelajari bahwa masalah belajar itu terjadi ketika murid atau peserta didik itu nggak mencapai hasil belajar yang seharusnya sesuai kemampuan dirinya. Dia sudah rajin, sudah mencatat, nggak pernah absen, tapi kok nilainya rendah. Nah, ada masalah belajar, yaitu apa? Dia nggak mencapai hasil belajar yang seharusnya sesuai dengan kemampuan dan usahanya, karena ada hambatan. Nah, ciri yang kelihatan di kasus yang tadi, itu ada kesenjangan antara usaha dengan hasil belajarnya. Ketika diberi tugas, dia lambat menyelesaikan. Bingung ketika diberikan instruksi, perintah. Kemudian ketika proses pembelajaran mudah terdistraksi. Nah, hambatan belajar itu bisa berupa faktor psikisnya. Bisa berasal dari faktor psikis. Bisa dari faktor sosiologis atau fisiologisnya. Nah, gejalanya kelihatan dari mana? Dari kesenjangan antara potensi yang dia miliki, rajin, datang, nggak pernah absen dan sering mencatat. Nah, kesenjangan antara potensi dengan hasilnya. Bingung ketika mendapatkan instruksi, mudah terdistraksi, mudah gelisah. Ya, ini masalah yang mungkin bisa terjadi. Ya, kemungkinan dia adalah underachiever. Mungkin juga dia bisa memiliki persepsi masalah dengan auditorinya, atau mudah terdistraksi perhatiannya. Kenapa kok dibilang underachiever? Karena usahanya nggak pernah absen, sering mencatat, ada, tapi hasilnya di bawah potensi atau usaha yang dia tunjukkan. Nah, kemungkinan yang kedua tadi ada masalah di persepsi auditori. Jadi dia sulit memahami instruksi dari gurunya. Nah, instruksi yang panjang ini ada kemungkinan dia mengalami masalah persepsi auditori. Telinganya ya, memproses secara kognisi itu sulit. Kemudian yang ketiga, nah, distraksi kelihatan dari mana? Dari membedakan, dia kesulitan membedakan antara stimulus yang penting dan mudah kehilangan fokusnya. Nah, faktor penyebabnya bisa dari internal, bisa dari eksternal. Faktor internal bisa berupa konsentrasi yang lemah, bisa berupa motivasi yang tidak stabil, kemampuan mengolah informasinya rendah, gangguan persepsi auditori, itu faktor internalnya. Yang kedua, faktor eksternal penyebab dia memiliki masalah belajar adalah dari gurunya. Gurunya memberikan instruksi terlalu panjang. Bisa juga karena metode pembelajarannya kurang variatif, atau suasana kelasnya memang kurang kondusif, selalu ramai. Bagaimana langkah guru yang bisa dilakukan? Langkah awalnya, yang pertama, diidentifikasi, dikumpulkan datanya, diobservasi, kalau perlu diwawancarai, periksa tugas-tugasnya, komunikasikan dengan orang tua murid itu. Kemudian diagnosis, cari penyebab utamanya, lalu menentukan bantuan seperti apa yang diberikan, lalu melakukan pendampingan, dan yang terakhir didokumentasikan, dicatat ya, supaya nanti kalau misalnya ada kasus yang sama, itu tindakannya itu bisa ditiru. Ada yang tanyakan? Nah, kalau ada guru yang dia mengatakan dia sudah melakukan evaluasi karena sudah memberikan soal ujian ke murid, nah ini belum tepat. Ya, kita harus bisa membedakan antara instrumen penilaian, pengukuran, nilai, dan evaluasi. Ya, kalau dia bilang
saya sudah melakukan evaluasi karena sudah memberikan soal ujian ke siswa, itu belum tepat. Ya, memberi soal ujian itu nggak sama dengan melakukan evaluasi. Soal ujian itu adalah instrumen, salah satu instrumen dalam evaluasi. Kemudian evaluasi itu prosesnya itu cakupannya luas. Menentukan tujuan, memilih instrumen, mengumpulkan data, menganalisis hasil, memberikan nilai, menafsirkan capaian pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu remedia atau kalau nggak remedi, ngapain muridnya? Ada yang ingat? Pengayaan saya. Ya, kalau nggak remedial dia penghayatan, itu tindak lanjut. Nah, instrumen apa itu instrumen? Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data. Contohnya esai, soal esai, tes lisan, kemudian lembar observasi, kumpulan tugas, portofolio, atau penilaian sikapnya. Sedangkan pengukuran itu adalah proses memperoleh data dari instrumen tadi. Esai, tes lisan, observasi, itu prosesnya itu adalah pengukuran. Contohnya, ada murid menjawab soal 8 dari 10 pertanyaan dia benar, sehingga predikatnya baik. Itu adalah pengukuran. Ya, pengukuran atau nilai ya? Nilai, ya. Sedangkan evaluasi adalah penentuan makna dari nilai tadi untuk mengambil keputusan. Contohnya gini, guru memberikan kesimpulan bahwa siswa itu udah paham konsep dasarnya, tapi masih perlu remedial pada bagian tertentu. Itu contoh dari evaluasi. Nah, pembelajaran. Nah, guru ingin menilai kemampuan mahasiswa membuat soal higher order thinking skill. Nah, guru pakai rubrik. Rubriknya jadi instrumen penilaian. Mahasiswanya bikin soal. Kemudian gurunya, dosennya memberikan nilai skor berdasarkan indikator. Antum pernah lihat rubrik penilaian pada indikatornya. Nah, skor nilai ini menunjukkan hasil dari pengukuran. Nilai akhir itu adalah capaian. Nah, evaluasi itu dilakukan ketika guru menafsirkan apakah mahasiswa ini sudah mampu membuat soal sesuai dengan indikator atau belum, sudah mampu membuat soal sesuai dengan level kognitif yang ditentukan atau belum, bagaimana penggunaan bahasanya, bagaimana penerapan rubrik penilaiannya. Nah, itu adalah evaluasi. Sehingga evaluasi itu nggak hanya kegiatan memberi soal. Evaluasi adalah proses yang panjang, sistematis ya. Evaluasi ada proses sistematis untuk memahami mutu dari pembelajaran dan menentukan tindak lanjut. Itu adalah evaluasi. Soal ujian itu alat atau instrumen. Evaluasi penentuan nilai dari proses belajar dari awal sampai akhir yang sudah dilakukan. Itu adalah evaluasi. Ada yang tanyakan? Bentar ya. Yang berikutnya, anak kirim soal.
contohnya di chat. Manakah yang bukan tidak termasuk tujuan evaluasi pembelajaran A, B, C, D? Nah, ini soalnya lemah dari kaidah pembuatan soal pilihan ganda. Nah, kita diminta untuk membuat soal yang baik. Ya, pertama, ada bentuk negatif yang ganda, bukan tidak termasuk. Yaitu bingung muridnya. Yang kedua, semua jawaban benar. Itu nggak baik. Karena bisa memberi memberi clue jawaban dan tidak untuk menguji penguasaan konsep dari murid. Dan yang ketiga, pilihan jawabannya itu nggak homogen. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran, semua jawaban benar, untuk membuat siswa takut ujian, itu nggak homogen. Ya, maksudnya yang A dan B itu tujuan evaluasi yang benar. Kalau yang D itu emosional. Ini nggak sejajar dengan A dan B, nggak selevel. Yang keempat, perumusan soal ini nggak komunikatif. Ya, nggak komunikatif. Manakah yang bukan tidak termasuk? Keliru. Ya. Kemudian soal nggak punya arah pengkuan yang kuat karena lebih menguji kejelian bahasa daripada konsep. Jadi bukan konsep yang diinginkan, tapi penggunaan bahasa. Nah, soal pilihan ganda itu harus sesuai dengan indikator. Jawabannya itu harus homogen, punya satu jawaban benar, inti soalnya itu jelas, nggak ada clue jawaban yang benar, nggak ada negatif ganda, nggak menggunakan pilihan semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Jadi yang benar adalah seperti ini, yang disarankan. Ya, salah satu tujuan evaluasi pembelajaran adalah mengumpulkan bukti perkembangan kemampuan siswa, menghapus kebutuhan guru untuk memperbaiki metode, mengganti semua bentuk observasi dengan ujian akhir, dan D, menentukan nilai siswa tanpa melihat proses belajar. Nah, itu yang benar adalah yang A. Nah, harus jelas, nggak pakai negatif ganda, pilihan jawabannya itu logis, ada cuma satu jawaban yang benar, pengecohnya nggak, tetap ada kaitannya dengan konsep, ya, bukan yang tidak berkaitan, tapi ada kaitannya dengan konsep. Itu soal contoh membuat soal yang benar. Ada yang tanyakan? Baik, kita lanjut. Masih dengan pembuatan soal. Di kelas ada beberapa orang yang sering berbicara ketika guru itu jelasin. Nah, sebagian siswa yang lain ikut-ikutan rame. Ada satu murid yang sering jadi provokator teman-temannya untuk bergurau. Nah, guru itu sudah berkali-kali menegur, tapi kelasnya tetap nggak kondusif. Nah, kita bersama-sama mengevaluasi masalah kelas yang seperti tadi. Jenis masalahnya apa, kemungkinan sebabnya apa, bagaimana strateginya. Strategi ada dua, ada preventif, ada kuratif. Ya, masalah tadi yang di kelas ketika guru menjelaskan ada anak yang rame dan ada provokator, itu ada dua masalah, yaitu masalah individu, perorangan, dan masalah kelompok.
Ini yang tadi ya. Ada dua masalah. Masalah perorangan dan masalah kelompok. Nah, masalah perorangan kelihatan ketika ada satu orang yang jadi provokator. Provokator ini bisa yang namanya provokator jadi pemicu masalah kelas, gangguan kelas. Nah, masalah kelompok muncul ketika sebagian siswa ikut-ikutan rame, sehingga kelasnya itu proses pembelajarannya terganggu. Nah, kemungkinan penyebabnya itu beragam dari sisi siswa. Penyebab ya, analisis penyebab. Dari sisi siswa, kenapa kok ikutan rame? Kenapa kok muncul masalah kelas? Yang pertama, bisa jadi motivasi belajarnya rendah. Dia cari perhatian ya, dia cari perhatian, kebiasaan belajarnya nggak baik, dan mungkin aja bisa jadi pengaruh dari temannya. Kemudian dari sisi guru, muncul masalah kelas karena metode pembelajarannya tidak melibatkan siswa, atau bisa juga materinya nggak menarik. Kontrak pembelajarannya nggak jelas, ya, aturan kelasnya nggak jelas, atau guru hanya formalitas, negur tapi nggak ada strategi tindak lanjutnya bagaimana. Itu ya dari sisi guru. Formalitas, hanya menegur, nggak ada tindak lanjut. Dari sisi suasana kelas, bisa jadi tempat duduknya bikin mudah terdistraksi, mudah terprovokasi, atau bisa juga karena jumlah siswanya terlalu banyak, ya, atau iklim sosial kelas belum mendukung. Maksudnya di sini ada anak yang nggak menghormati, atau nggak ada anak yang ya iseng nggak taat aturan, ya, belum mendukung. Kemudian bagaimana strategi preventif? Ada dua ya penanganannya, ada preventif, ada kuratif. Preventif sebelum masalah terjadi, kuratif ketika masalah sudah terjadi. Nah, strategi preventifnya bisa ada kesepakatan kelas, dijelaskan kalau rame konsekuensinya gimana. Kemudian bisa juga dengan bikin materi yang menarik. Ketika di kelas proses pembelajaran itu melibatkan siswa, ditanya, dideketin, disuruh, dilibatkan, itu anak itu senang. Kemudian diberikan reinforcement, penguatan positif. Ya, kalau dia nggak telat, diberi apresiasi. Kalau dia jawab benar, diberikan penguatan, ya. Pokoknya setiap perilaku yang baik itu diberikan penguatan yang positif. Kemudian guru juga bisa membangun hubungan sosial emosional yang sehat. Ya, perlu guru itu memberikan peran, ya. Tadi itu Ana bilang mendelegasikan. Ada siswa yang berpotensi rame, itu diminta menjadi partner dari guru. Oh, dia tuh senang banget, ya. Jadi dia karena kelebihan energi, ya, dia nggak bisa diam, jadi partnernya guru, ngawasin teman-temannya, suruh temannya diam, nggak senang banget, ya. Jadi supaya energi dari anak yang kelebihan energi ini tersalurkan. Nah, kuratifnya bagaimana? Nah, cari siswa yang jadi provokator. Kenapa dia melakukannya? Diajak bicara. Nah, jangan lupa harus pas, ya.
kapan dia diajar, apa yang dia nggak suka, intervensi nanti nggak bisa diajak ngomong, dia nggak suka diintervensi, nggak suka dikulik. Jadi harus pas pendekatan yang dilakukan guru. Kalau perlu posisi duduknya itu diubah, kalau perlu lagi beri tugas tambahan, libatkan wali kelas atau konselor kalau masalahnya berulang. Kalau masalah itu sudah melebihi dari kewenangan guru, maka bisa melakukan referral kepada pihak yang lebih kompeten. Jadi diberikan, kalau rumah sakit itu di vaskes pertama itu dirujuk gitu loh, diberikan apa ya, rujukan ya, diberikan alternatif saran untuk konsultasi ke psikolog seperti itu. Kemudian apa pendekatan yang dilakukan, bisa kombinasi. Yang pertama, pendekatan perubahan perilaku untuk menguatkan perilaku yang positif dan mengurangi perilaku yang negatif, kan sesuai dengan teori. Kedua, bisa menggunakan pendekatan sosio-emosional. Ya, untuk apa? Untuk membangun hubungan yang tulus, deketin, ya nggak cuma formalitas SOP ya, senyum SOP. Membangun hubungan yang tulus, menghargai siswa, memahami sudut pandang dari siswa. Dia itu merasa kesepian karena orang tuanya bermasalah, ya butuh perhatian. Memahami dari sudut pandang siswa. Yang ketiga, dari pendekatan proses kelompok. Nah, untuk membentuk norma di kelas, aturan, ya, untuk membangun tanggung jawab bersama. Ya, ada yang tanyakan? Berikutnya tentang pembuatan soal ya. Bentar. Bentar ya. Tentang materi kaidah pembuatan soal. Nanti materinya Natuna pelajari di video. Nah, singkatnya, soal itu ada dua jenis. Ada soal objektif, ada soal subjektif. Nah, kenapa dalam membuat soal itu perlu memperhatikan kaidah pembuatan soal? Nah, guru itu perlu memperhatikan kaidah pembuatan soal. Ya, karena soal itu nggak cuman kumpulan pertanyaan. Soal tadi ada apa? Disebut apa soal itu? Apanya? Evaluasi? Alat atau instrumen. Barakallahu. Siapa tuh yang jawab? Ya Allah. Sandy, Barakallahu Sandy. Ya, soal itu hanya sebagai alat atau instrumen. Ya, jadi guru itu perlu memperhatikan kaidah pembuatan soal, karena soal itu bukan sekedar kumpulan pertanyaan. Soal itu adalah instrumen, alat. Kalau instrumennya salah, alatnya salah, hasil dari evaluasi itu juga bisa salah. Sehingga apa? Soal itu harus terarah, harus jelas, harus adil, sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Ya,
Bagaimana keadaan pembuatan soal ya supaya bagus ya, supaya baik? Yang pertama, soal itu harus punya validitas. Soal itu harus punya validitas. Apa itu validitas? Soal itu benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Benar-benar mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Kalau indikatornya itu minta, jadi indikator pencapaian pembelajaran itu minta mahasiswa mampu menganalisis, maka soalnya itu bukan definisinya apa artinya, itu salah ya, nggak valid soalnya. Sehingga ketika indikatornya itu minta mahasiswa atau siswa mampu menganalisis, maka soalnya nggak cukup minta definisi, harus sama menganalisis. Kalau indikatornya minta misalnya mahasiswa bisa menyusun rubrik penilaian, maka soalnya harus minta mahasiswa untuk bikin rubrik penilaian, sehingga soalnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kaidah pembuatan soal yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Nah, bahasa komunikasi yang jelas. Soal yang ambigu itu bisa bikin murid salah paham pertanyaan, salah memahami pertanyaan. Maksudnya gimana? Ya, pertanyaan soal itu minta apa, jawabannya apa. Nah, kesalahan jawaban ini bisa aja terjadi bukan karena murid itu nggak paham materi, tapi karena soalnya nggak jelas. Sehingga rumusan soal itu harus komunikatif, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menggunakan bahasa daerah, ya, nggak pakai istilah yang asing, yang nggak umum, dan tidak menyinggung perasaan dari peserta didik. Itu yang kedua. Ya, kaidah yang ketiga, membantu guru membedakan karakter soal yang objektif dan subjektif. Ya, kaidah harus bisa membedakan antara soal objektif dan subjektif. Soal objektif itu ada kunci jawaban yang pasti, ya, pilihan ganda itu pasti, benar, salah, ya, misalnya tiga salah, satu benar, pilihan ganda. Atau soal benar salah, BS, atau menjodohkan, itu soal jawabannya pasti, ya. Membedakan karakter soalnya ini objektif atau subjektif. Soal yang subjektif ini menuntut murid supaya bisa, tadi kan objektif ya, yang subjektif dia itu membuat jawaban, bikin menyusun jawaban sendiri dalam bentuk uraian. Itu soal subjektif. Soal subjektif itu muridnya bisa membuat jawabannya sendiri dalam bentuk uraian. Nah, ini kan beda antara objektif dan subjektif. Nyusunnya juga beda. Kalau pilihan ganda itu harus sesuai ya dengan pembuatan soal pilihan ganda. Ada pengecohnya, kunci jawabannya bagaimana, gitu ya. Uraian itu harus ada batasan jawaban yang jelas, ada batasan jawabannya, perintahnya jelas, ada pedoman penskorannya. Jadi misalnya dia menjawab satu kalimat itu nilainya setengah, satu kalimat kedua itu 1 kalau benar ya, kalau salah 0, itu namanya pedoman penskoran. Jadi semuanya nggak sama ya setiap nomor poinnya ya. Jadi soal uraian itu perlu ada batasan jawaban, ada perintah yang jelas, dan ada pedoman penskoran. Kalau pilihan ganda tadi ada kunci jawaban,
ada pengecoh ya di antaranya. Nah, kemudian yang keempat, ya perlu penilaian perlu dilakukan dengan adil dan objektif. Ya kalau uraian, ini kan jawaban peserta didik murid itu beragam ya. Ya kalau nggak ada rubrik penilaiannya, nggak ada misalnya jawaban kalimat pertama isinya tentang ini, kalimat kedua tentang ini, nggak ada rubriknya, poin-poin yang harus dinilai, maka guru itu bisa subjektif ya, berdasarkan apa ya, wah ini sudah pinter nilainya bagus, nggak gitu, ada rubriknya. Kalimat pertama poin ini, poin A, poin B nilainya berapa. Jadi meskipun nomor satu soal itu ada rubriknya. Misalnya sebentar. Misalnya tentang Antuna diminta untuk bikin soal ya, soal bikin evaluasi assessment ya. Apa yang dinilai? Kita nyusun di jawaban itu, di uraian itu bisa merumuskan indikatornya apa aja. Asesmennya ini diagnostik apa? Formatif, asesmen diaformatifnya apa? Asesmen sumatifnya bagaimana? Bagaimana menggunakan instrumen asesmen yang benar? Nah itu ada poinnya. Jadi nggak subjektivitas dari guru untuk menilai jawaban yang uraian. Ya, harus adil dan harus objektif. Ya. Kemudian yang kelima, perlu menjaga kualitas hasil evaluasi. Menjaga kualitas hasil evaluasi. Nah, evaluasi yang baik itu harus menghasilkan informasi yang benar tentang kemampuan dari murid. Kalau soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit atau nggak sesuai dengan materi atau ada clue jawaban, maka hasil dari evaluasi itu nggak mencerminkan kemampuan murid yang sebenarnya. Nilai tinggi itu belum tentu dia menguasai, dan nilai yang rendah itu juga belum tentu dia nggak mampu gitu. Yang keenam, harus dalam membuat soal itu harus diperhatikan tindak lanjutnya ya. Karena apa? Ya, karena soal yang baik itu bisa mengetahui, menunjukkan mana yang dikuasai oleh murid, mana yang belum dikuasai oleh murid. Nah, dari hasil evaluasi ini, guru itu bisa menentukan apakah dia remedial, apakah dia pengayaan, apakah dia harus memperbaiki metode mengajarnya, ataukah instrumen evaluasinya yang diperbaiki. Jadi, kaidah membuat soal ini harus diperhatikan karena menentukan mutunya, kualitas apa yang diukur, kualitas apa yang dinilai, menentukan kualitas keputusan dari proses pembelajaran. Kalau guru bikin soal nggak pakai kaidah, maka konsekuensinya apa? Evaluasi belajarnya nggak valid, bisa juga nggak adil karena subjektivitas. Nah, dia suka murid ini karena pinter, nggak adil jadinya, dan nggak ada perbaikan, nggak ada manfaat untuk perbaikan. Kalau belajarnya, kalau evaluasinya bagus semuanya, kan nggak ada yang diperbaiki dari guru, proses metode pengajarannya. Jadi harus mencerminkan mana yang harus diperbaiki. Tindak lanjutnya, apakah itu remedial, pengayaan, metode guru, atau instrumen evaluasinya yang diperbaiki. Tuh. Ada yang tanyakan?
Antuna mungkin pernah ya mengamati lembaga pendidikan ya. Antuna mungkin pernah mengamati lembaga pendidikan, jadi pengelola atau pemilik atau guru. Nah, kita ya, sebagai pelaku yang ada dalam lembaga pendidikan, nanti Antuna misalnya kakak ini kan juga sebagai ini ya pengelola juga, harus tahu manajemen pembelajaran. Kenapa? Karena supaya proses pembelajaran pendidikan itu sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, pertanyaannya, dalam lembaga pendidikan itu keluar masuknya guru di lembaga pendidikan itu termasuk tinggi. Nah, kenapa guru ini sering keluar masuk, resign, ganti baru? Nah, ini kan jelas berdampak dalam proses pembelajaran. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau sekolah ini sebagai manajer? Nah, rotasi atau keluar masuknya guru di lembaga pendidikan itu bisa tinggi karena manajemen pembelajarannya dan manajemen sumber daya pendidiknya itu belum stabil. Ya. Di suatu lembaga pendidikan, guru itu nggak hanya sebagai pengajar, apalagi sekarang ditambahin tugasnya itu nerima ompreng. Itu ya Allah, kasihan banget sebenarnya, sampai nangis-nangis ya. Itu protes ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ya tarik ulur ya. Satu sisi muridnya dapat MBG, di sisi lain gurunya waktu untuk pelajaran dikurangi karena ngurusin MBG. Nah, itu tugas guru sekarang ya, saat ini ya, guru itu nggak hanya sebagai pengajar tapi juga melaksanakan kurikulum. Guru kemarin di awal-awal kuliah kita belajar, guru nggak hanya mengajar tapi juga mengelola kelas ya, pelaksana kurikulum iya, ngelola kelas iya, membimbing iya, mengevaluasi iya, ngatur biar proses belajar ini berjalan sesuai dengan perencanaan juga iya. Nah, kalau guru ini nggak dikelola, ya kedudukan guru, posisi guru nggak dikelola dengan baik, maka itu terus ada rotasi guru keluar masuk. Nah, bisa tinggi rotasi guru ini karena perencanaan kebutuhan guru itu kurang matang. Nah, kadang yayasan, lembaga pendidikan itu merekrut guru hanya untuk nutup, jadwalnya kosong, nambah rekrutmen guru. Rekrutmen itu nggak selalu berdasarkan pada analisis kebutuhan mata pelajaran yang ada sekarang. Nggak selalu berdasarkan jumlah kelas, beban ngajarnya, kompetensi gurunya. Belum sesuai dengan visi yang dimiliki oleh lembaga. Dampaknya apa? Guru yang masuk itu nggak selalu sesuai dengan kebutuhan real dari lembaga pendidikan itu, sehingga ya itu keluar masuk. Yang kedua, rotasi guru itu bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi guru dengan tuntutan pembelajaran. Ya, guru mungkin menguasai materi, tapi belum pasti dia menguasai metode mengajarnya. Dia belum menguasai tentang pengelolaan kelasnya. Dia belum menguasai masalah assessment, atau dia nggak bisa berkomunikasi dengan muridnya. Nah, kalau guru kesulitan menghadapi kelas, ya apa ya dampaknya? Yayasan atau lembaga pendidikan itu nggak akan nggak senang ya, nggak puas ya, atau guru sendiri tuh merasa nggak sanggup. Akhirnya terjadi rotasi atau pergantian. Dan berikutnya, rotasi tinggi itu bisa disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pendampingan guru baru. Guru baru itu butuh orientasi kurikulumnya bagaimana,
lembaganya itu seperti ini loh kebiasaannya, budayanya, aturannya, karakter muridnya seperti apa, format perangkat mengajarnya seperti apa, bagaimana proses evaluasinya, aturan pembelajarannya, aturan akademiknya bagaimana. Itu guru baru perlu tahu. Kalau lembaga pendidikan langsung memberikan beban tanpa ada pendampingan, maka gurunya ya jelas saja tertekan, sehingga ini bisa bikin guru itu mudah keluar rotasi. Yang lainnya bisa jadi karena beban kerjanya nggak proporsional, nggak cuma ngajar, bikin perangkat, nilai, evaluasi, bimbing, ikut rapat, banyak administrasi, nggak seimbang waktunya, upahnya cuma dapat capeknya aja, nggak relevan. Dan kelima, kesejahteraan dan kepastian karir. Nah, guru itu bisa aja dia nggak bisa bertahan kalau honornya nggak jelas, kontrak kerjanya nggak jelas, jenjang karirnya dihambat oleh lembaga. Jangan tinggi-tinggi, nanti bisa gaji nanti yayasannya, ya. Itu bisa menghambat faktor kesejahteraan dan kepastian karir, ya. Nggak dihargai kinerjanya. Nah, yang nggak berkembang, guru yang nggak berkembang itu akan cari yang lain yang lebih stabil. Kemudian bisa aja karena kantornya, tempat dia bekerja itu nggak sehat, ada konflik internal, nggak diapresiasi, komunikasinya buruk, nggak ada keharmonisan dengan teman-teman guru. Nah, ini bisa bikin guru keluar. Bisa juga karena manajemen pembelajarannya nggak sistematis. Kalau kurikulumnya nggak jelas, berubah-ubah gitu ya minimal, maka guru itu nggak bisa terarah, nggak tertata, sulit kerjanya. Dinamis itu pagi gele, sore tempe. Jadi nggak bisa, nggak jelas visi misinya itu berubah-ubah, maka guru bisa mudah keluar. Nah, dampak rotasi guru yang tinggi itu bisa menyebabkan proses pembelajaran itu terganggu, adaptasi lagi dengan guru baru itu ya terganggu. Bisa juga menyebabkan pencapaian kurikulum, pencapaian indikator itu bisa terhambat karena guru itu punya standar yang berbeda, gaya ngajarnya, kecepatan ngajarnya juga berbeda. Jadi pencapaian materi itu bisa berbeda, adaptasi lagi. Yang ketiga bisa menyebabkan dampaknya hubungan emosional guru dengan murid jadi lemah, nah berganti-ganti guru. Yang keempat, kualitas evaluasi nggak stabil, ya, karena standar penilaiannya berubah. Yang kelima, lembaga pendidikan kehilangan waktu dan biaya untuk rekrutmen ulang. Solusinya bagaimana? Bentar ya. Solusinya, ya, lembaga perlu ada perencanaan. Dia butuh guru, itu disusun, direncanakan dengan sistematis. Lalu, pimpinan lembaga itu harus memetakan jumlah kelasnya, beban ngajarnya, kompetensi yang dibutuhkan, standar kinerjanya bagaimana. Itu ada standarnya, pemetaan. Kemudian rekrutmen guru itu harus karena butuh, ya, butuh, nggak sekedar ada jadwal kosong, ada rekrutmen guru. Kan semakin banyak guru, semakin banyak lembaga itu mengeluarkan uang untuk memberikan honorarium. Nah, lembaga juga perlu ya ada monitoring, ada evaluasi ya. Sebelum evaluasi ada orientasi. Tadi kan guru baru, kalau nggak dikasih tahu kan dia akan ngeblank. Maka itu guru perlu ada pendampingan, ya, dengan siapa? Dengan guru senior, ya. Bagaimana materinya, metode pengajarannya, ngelola kelasnya, bagaimana aturan sekolah, administrasinya nyusunnya gimana, itu harus ada mentoring atau orientasi dari guru senior. Nah, lembaga pendidikan juga perlu melakukan supervisi, pendampingan, ya, supervisi pembelajaran berkala, pendampingan, bukan untuk cari kesalahan, jadi dicek
ya dicek, didampingi. Jadi untuk apa? Bukan untuk mata-mata, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, bisa melakukan observasi, bisa diskusi, bisa mengevaluasi perangkat pengajarnya, atau bisa dengan melakukan pelatihan. Ya, bisa juga solusinya yang lain, beban kerja guru, ya, jam mengajarnya, tugasnya, beban administrasinya itu harus realistis. Kemudian dari sisi kesejahteraan perlu ada kejelasan, haknya apa, kewajibannya apa, penghargaan yang diberikan bagaimana, jalur pengembangan karirnya itu apakah difasilitasi atau tidak. Nah, umumnya guru yang nggak dihargai itu apa, cepat keluar. Beda dengan guru yang mendapatkan penghargaan, apresiasi dari lembaga, akan bertahan. Ya, perlu ada kejelasan, sehingga tingginya rotasi guru itu nggak hanya masalah guru aja, masalah pribadinya guru kayak bisa adaptasi, enggak. Ini ada kaitannya dengan lembaga, manajemen lembaganya, ada kaitannya dengan perencanaan pembelajaran, ada kaitannya dengan tadi itu mentoring atau pembinaan tenaga guru yang baru, kemudian ada kaitannya dengan iklim di kantor, iklim kerja, ada kaitannya dengan kesejahteraan guru, dan juga ada kaitannya dengan leadership, ya, kepemimpinan di lembaga pendidikan. Pengelola pendidikan, pengelola lembaga pendidikan itu idealnya harus paham manajemen pembelajaran. Kenapa? Karena proses belajar itu nggak hanya bergantung pada guru aja, satu orang aja, pada satu individu, tapi dalam sistem. Guru iya, pengelola lembaga iya, murid iya, wali murid iya, semuanya saling berkaitan. Jadi pengelola pendidikan harus mampu memahami manajemen pembelajaran supaya proses belajar gak hanya tergantung pada satu individu aja, tapi saling mendukung, sistem yang saling mendukung. Tuh. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, silakan Antuna mengucapkan selamat berlibur ya, selamat liburan di minggu tenang. Semoga minggu tenangnya ini benar-benar digunakan dengan banyak memiliki kebermanfaatan, apalagi untuk persiapan UAS. Semoga nilai yang didapatkan setelah UAS itu sesuai dengan harapan Antuna. Jazakallahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari selama 6 bulan, 1 semester ini bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi Antuna semuanya. Kalau nggak ada yang disampaikan, kita tutup ya. Nah, Ustazah, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.